Hai, Adriani di sini. Selamat datang di channel pribadi saya dan kita mulai. Kita akan mulai dengan ini. Landing pad. Nah, kebanyakan kan kalau landing pad itu harganya itu tidak murah juga. Itu sekitar 200-an, 300-an. Jadi kalau ongkos kirim itu di tempat saya itu bisa totalnya ya bisa tergantung dari jasa layanan pengiriman barang. Untuk sekelas yang sudah fantastik itu ya bisa 100-an, 200-an. Jadi totalnya mencapai kalau kita sampai sini ya 500-an lah. Nah, ini landing padnya. Tempat dari drone itu mendarat dan terbang. Ini dari kayu kelapa. Ini sudah saya amplas sini. Sama sekali sangat sederhana. Di sini saya hanya menggunakan spidol berwarna merah. Kemudian saya buat di sini untuk bagian depan, bagian belakang, kiri, kemudian kanan, sehingga ketika landing saya bisa melihatnya dari kamera pesawat. Ini dari pohon kelapa. Waktu itu di samping rumah ada pohon kelapa ditebang, jadi saya minta untuk dibuat beberapa. Ini yang bagian pertama, ada kurang lebih masih ada 4 lagi. Jadi sudah saya furnish. Nah, ini alat pendukung. Sederhana tetapi murah. Kemudian bagusnya ini, kalau yang ini yang utama ini otomatis ya. Ini karena dari kayu pohon kelapa, agak aman. Ini tidak akan bocor. Jadi enak lah, kuat lah ini kalau yang ini. Dan ada juga sih ini barang yang lain. Kalau ini kan agak berat. Ini konsepnya ini nanti ada beberapa itu yang dari pohon kelapa akan diletakkan di bagian belakang mobil pick up. Ketika saya melakukan perjalanan untuk mengambil beberapa dokumentasi. Ini konsepnya ditaruh di belakang mobil. Kalau mau dipakai hari-hari agak repot juga. Repotnya di mana? Ini agak lumayan berat lah, agak lumayan repot juga ini. Karena itu saya kemudian mencoba ini menggunakan lagi barang yang bekas. Ini penutup bagian belakang dari foto. Sama juga, ini hanya saya gunakan seperti ini. Spidol merah, kemudian digambar. Hanya seperti itu. Dan daripada saya membeli landing pad, mendingan kan saya gunakan ini. Ini sebenarnya fungsinya baik yang dijual ataupun yang dari bahan-bahan atau kayu-kayu atau yang berasal dari lingkungan sekitar, ataupun yang di toko itu fungsi utamanya untuk menghindari bagian-bagian drone. Misalnya sensor di bagian bawah dari drone itu, kalau seandainya dia mau landing ada batu, itu bisa aman. Nah, bisa aman pendaratannya. Ya, kalau teman-teman memandang jauh lebih baik untuk dibeli landing pad ya silakan saja. Tapi kalau saya eman-eman untuk dibeli. Mungkin karena berbeda latar belakang mungkin, jadi saya lebih berpikir untuk
hidup semaksimal mungkin. Oke, yang kedua, barang kedua itu yang tak kalah penting. Ini pembersih untuk lensa, kaca kamera, dan bagian-bagian lain sensor. Ini murah sekali nih. Ini hanya 7.500 saya beli. Nah, saya sarankan jangan menggunakan kuas tapi yang khusus ini. Ini kan ada beberapa bagian agak, satu yang dilap-lap begini, nah satu yang disapu. Halah, sedap. Oke, nah ada yang tak kalah penting lagi selain dari ini. Teman-teman bisa menggunakan power bank. Kalau memang teman-teman punya power bank yang ada, ya itu saja difungsikan, tidak usah dibeli baru. Ini yang lama. Ini kapasitasnya dari power bank. Jadi ini khusus untuk charger ngecas handphone atau remote ketika bermasalah. Tapi untuk drone yang saya beli itu agak susah karena dia tidak mendukung charger cas dengan menggunakan power bank. Dan yang berikut ini lagi. Nah, ini pengalaman saya untuk menggunakan tambahan kaki. Sebenarnya kalau ini teman-teman sudah punya, tidak perlu untuk membeli landing pad atau membuat landing pad. Tapi karena lalu saya ketika saya lihat itu ini sudah patah, ini patah, tinggal saya coba. Tapi lumayan lah, masih agak lumayan. Cuma ada hampir, kalau tidak dipakai kayak gini, hampir mungkin 2 mingguan sudah patah ini. Dia patah ini bukan karena drone saya itu mengalami kecelakaan, tidak. Tapi ketika terbang, jadi lebih banyak di siang hari, itu hampir kalau sebulan itu mungkin sekian kali penerbangan, lebih sering ya. Jadinya sinar matahari kemudian berpengaruh pada daya tahan plastik ini, sehingga ini kan sudah patah. Kemudian rapuh, akhirnya tidak bisa digunakan dan sangat berisiko ini. Nah, jeleknya ketika ini misalnya masih bagus, lalu kaki-kakinya itu terlihat di drone, terutama kaki depan ini. Ini merek yang ini kurang bagus kualitasnya. Tapi kalau kaki ini ndak ada masalah, kaki depan ini. Hanya yang sering bermasalah ini. Ini saya tidak sarankan untuk dibeli karena daya tahan terhadap sinar matahari itu, kualitas plastiknya tidak begitu baik. Dan berikutnya, teman-teman juga harus punya ini, sarung penyimpanan dari barang-barang yang itu penting juga digunakan. Kemudian kita lanjut lagi, ini drone yang saya gunakan. Jadi kemarin itu saya dibantu. Ini drone bantuan ini. Bantuan drone, pengadaan drone, lumayan lah.
Jadi ini dibeli paket combo. Ini drone-nya seperti ini. Mavic Air 2S paket combo. Itu 20 juta lebih. Tambah ongkos kirim ya sekitar, tambahannya itu ya bisa mencapai, jadi totalnya ini 20 juta 500-an atau 600-an. Nah, ini yang sumber kita dalam membuat konten review pengalaman-pengalaman setelah 10 bulan pemakaian Mavic Air 2S. Baru sempat dibuat konten berkaitan dengan drone. Sebenarnya setelah di unboxing, saya dulu berencana untuk membuat konten review bagaimana kualitas dan seperti apa dari drone ini. Setelah tadi saya mengawali soal beberapa uraian berkaitan dengan landing pad antara lain, dan sepintas tentang bagian yang paling penting itu soal kaki. Nah, tapi bukan berkaitan dengan kaki tambahan ya dari drone. Jadi sebaiknya itu ini minusnya itu ini kan sebenarnya di bagian ini kalau seandainya DJI dia bisa membuat satu kaki bawaan pabrik ya, mungkin bisa seperti dilekatkan di sini, atau mungkin ini bisa dibuat di bagian ini, bagian belakang yang bisa ditarik kemudian dimasukkan kembali untuk kaki ini. Karena yang sangat riskan itu di posisi ini dan di posisi ini. Ini sangat riskan sehingga perlu ada kaki bawaan yang nanti bisa ditarik kemudian dimasukkan. Nah, contoh lain seperti ini juga perlu ada sedikit lah, ada tambahan bisa ditarik.
dan kemudian bisa dimasukkan di sini juga, sehingga bagian-bagian, misalnya bagian-bagian kamera di sini, kita buka dulu. Ini bagian-bagian kamera di sini. Ini tidak kena batu atau kayu atau apalah yang bisa merusak gimbal ini, bagian kamera ini, gimbal. Nah, ini bisa kan ini kan bisa dibuat untuk bisa ditarik, kemudian dimasukkan kaki tambahan yang memang kalau seandainya ke depan DJI berencana untuk membuat kembali beberapa perbaikan-perbaikan untuk drone dari DJI. Nah, untuk kaki belakang itu sangat penting juga untuk melindungi. Ada tambahan bisa ditarik, sama juga kalau seandainya ini dibuat. Jadi bisa ditarik kemudian dimasukkan untuk bagian ini supaya di sini sensornya itu bisa teman-teman lihat di sini. Ini terlindungi. Begitu juga dengan yang ini. Jadi ada beberapa bagian yang perlu mendapat perhatian dari DJI seperti ini. Ini bisa dibuat lah untuk kedepannya. Jadi ya bisa ditarik, keluar masuk begitu juga dengan di sini. Kemudian kita lanjut. Ini juga umumnya menjadi sorotan untuk produk ini, DJI Mavic Air 2S. Ini sangat berbeda dengan seri Mavic 2 Pro. Misalnya berkaitan dengan sensor di sini. Nah, fungsi ini, sensor yang di atas ini, apakah ini hanya untuk menaruh, misalnya menaruh fungsi utama untuk melindungi bagian atas dari drone ini, misalnya ada pohon, ada daun atau apalah ya di bagian atas ini. Dan ini mungkin khusus untuk fokusnya itu hanya di depan saja, dan yang ini khusus bagian atas untuk bisa mengidentifikasi rintangan-rintangan atau beberapa hambatan di bagian atas. Nah, sayangnya ini tidak ada sensor di bagian kiri, bagian samping, baik kiri ataupun juga kanan. Berbeda dengan Mavic 2 Pro, sangat berbeda. Ini sama sekali tidak ada sensornya di sini. Apakah, yang jadi pertanyaan, apakah, soalnya saya ketika menggunakan aplikasi di remote control untuk DJI Fly, ada mode untuk sensor bagian kiri sini dan juga bagian kanan di sini. Apakah itu DJI meletakkan sensor di bagian-bagian sayap ini seperti ini, di sini, di sini, di sini, di sini? Karena kemungkinan benar DJI meletakkan ini di kaki dan tangan drone ini. Karena yang pertama itu berkaitan dengan di sini ada ADS-B, Air Sense di sini. Ini sensor yang mengidentifikasi, kemampuan melakukan identifikasi jika ada pesawat di atas udara. Ini DJI sudah membekali drone ini dengan ini. Nah, kemungkinan besar drone untuk berkaitan dengan sensor bagian kanan, samping kanan dan samping kiri, bagian-bagian ini kemungkinan besar sensornya ada di sini, kemungkinan besar. Tapi saya sedikit pesimis karena beberapa kali saya melakukan penerbangan, saya mencoba objek yang di samping kanan ataupun samping kiri itu kurang baik kalau tidak saya kontrol cepat, kemungkinan ini akan
menabrak objek di samping kanan atau samping kiri. Jadi saya ragu juga, saya pesimis juga kalau DJI meletakkan sensor. Tapi kemudian, agak berbeda ketika saya lihat di aplikasi DJI Fly. Jadi ada seperti lingkaran begitu. Nah, ketika saya memilih untuk mengaktifkan sensor bagian kiri dan kanan, dan itu aktif, sehingga kemungkinan besar, tapi saya juga tidak berani untuk mencobanya karena barang ini terlalu mahal. Saya juga tidak berani untuk membongkar karena pengalaman saya kemarin sempat kehilangan drone juga. Karena itu ini mengganti, dan malah itu satu kesalahan fatal, mengganti bagian dalam dari drone ini. Kemudian bekerja bagus, sangat luar biasa, kemampuannya dimaksimalkan, bisa terbang di atas dari standar yang telah ditetapkan pabrik DJI. Cuma sayangnya karena itu sudah melampaui atau sudah di atas dari standar yang seharusnya kita ikuti, tapi ya namanya juga kan tidak pernah puas. Sehingga ya karena sudah melanggar standar yang telah ditetapkan DJI, standar pabrikan DJI, sehingga drone pertama itu hilang dan kemudian digantikan dengan ini. Nah, total awal itu kita sudah menghabiskan 17-an juta lebih hanya untuk bagian dalam dari drone yang kita ganti total. Nah, saya sendiri tidak bisa membeli dengan uang sebegitu banyak, dan itu dibantu oleh seseorang untuk drone pertama. Nah, kita kembali. Jadi seperti itu. Jadi saya ragu juga di bagian samping kiri ataupun samping kanan ini ada sensor yang dibekali oleh DJI. Antara ya percaya ya, atau saya juga ragu, tidak percaya bahwa ada sensor di bagian samping kiri dan samping kanan. Masalahnya ketika penerbangan dilakukan, pernah suatu waktu itu saya coba menerbangkan dan geser ke kanan dan juga geser ke kiri, hampir menyentuh objek di bagian kanan ataupun bagian kiri, dan ini sangat berisiko, sehingga cukup kuat alasannya kalau saya ragu apakah DJI membekali sensor ini di bagian samping kanan ataupun bagian samping kiri. Selanjutnya saya ingin menunjukkan ulasan lain masih berkaitan dengan drone ini, Mavic Air 2S. Jadi ketika saya menggunakan pelindung, ini pelindung bawaan dari DJI, asli dari DJI, untuk melindungi bagian-bagian kaki dan tangan drone, terutama itu baling-baling di sini begini. Jadi ini dibuka dulu dan dimasukkan di sini. Nah, yang jadi persoalan itu ya sebentar teman-teman. Yang jadi persoalan itu ketika menggunakan ini, sebenarnya kalau saya timbang ya tidak terlalu ya, ini ringan, tapi kemudian mempengaruhi kualitas dari daya terbang, waktu terbang. Waktu terbang sepertinya berkurang karena ada tambahan dari baling-baling ini. Kemudian
kualitas penerbangan itu agak berpengaruh juga sehubungan dengan ditambahkan pelindung untuk baling-baling atau bagian kaki tangan drone. Nah, pertanyaan saya, lah kalau begitu untuk apa ini dibuat? Seharusnya DJI sudah bisa membuat untuk ini, misalnya untuk, ya kalau seandainya DJI ingin menyempurnakan kembali drone ini. Sayang kalau tidak disempurnakan karena luar biasa drone ini. Saya akui kualitasnya luar biasa. Nah, kenapa DJI? Jadi pertanyaan saya, kenapa DJI tidak membekali? Jadi ya dayanya itu tidak dibuatlah sedemikian rupa supaya ini tidak berpengaruh pada daya tahan atau kualitas baterai ketika melakukan penerbangan. Hanya karena menggunakan ini. Sementara ini sangat diperlukan. Nggak tahu. Jadi yang apa? Yang penting itu pertanyaan yang akan ya anggap saja saya merenung, ini untuk apa sebenarnya dibuat kemudian dibeli oleh kita sendiri. Kan kalau itu tidak bisa diatasi di sini, ya percuma juga kan teknologi ini. Percuma dong teknologi ini. Dan harganya juga tidak murah. Harganya juga tidak murah. Ini sekitar 20-an juta lebih. Dan sekali lagi untuk kedua kalinya saya dibantu lagi untuk bisa memiliki drone ini. Jadi sayang kalau seandainya tidak bisa diantisipasi ketika pengguna menggunakan ini. Ketika pengguna memasang pelindung ini. Harusnya kan DJI sudah memikirkan jauh lebih awal sebelum ini dibuat, bahwa penggunaan ini sama sekali tidak berpengaruh pada kualitas baik menyangkut penerbangan dari drone ini atau kualitas daya tahan baterai. Hanya itu saja. Yang berikut mengenai daya tahan baterai, itu jauh dari ekspektasi. 31 menit kalau tidak salah untuk daya tahan baterai DJI Mavic Air 2S. Tapi faktanya itu tidak mencapai dari 31 menit. Bahkan dalam keadaan diam, hanya melayang saja, tidak kemana-mana, ya tidak sampai di 31 menit. Setidaknya 30 menit lah, itu tidak sampai. Saya pernah coba, cuma sayangnya saya merasa itu ya bukan masalah yang apa, tapi ya sedikit kecewa juga. Kemudian dikatakan juga sangat ditentukan oleh tekanan atau kekuatan angin. Kemudian manuver-manuver yang pilot drone itu lakukan, itu sangat berpengaruh pada kualitas daya tahan baterai. Apakah bisa mencapai 31 maksimal atau mungkin kurang, ya paling mentok itu satu baterai. Pengalaman saya untuk beberapa bagian hanya sekian, tidak sampai 2 km, tidak sampai 2 km, 3 km, itu hanya habis di sekitaran 14 menit dan jauh dari ekspektasi yang diharapkan. Sementara situasinya di tempat saya, kondisi angin biasa-biasa saja, tidak terlalu bagaimana. Kemudian saya tidak menggunakan format video 4K, 4K. Saya menggunakan standar biasa, tapi nggak tahu kenapa hanya bisa 14 menitan. Pernah sekali juga, beberapa kali itu 19 menit, dan sesekali itu pernah mencapai 17 menit. Jadi di luar dari ekspektasi. Dan ya beruntung yang saya beli itu ada tambahan beberapa baterai di luar dari paket combo.
Dan ya harapannya DJI cobalah untuk memperbaiki ini kembali, menyempurnakan produk ini kembali sehingga ya sesuai dengan ekspektasi. Setidaknya mentok di 29 menit atau mungkin 30 menit. Sayang kalau tidak diperhatikan kualitas daya tahan baterai, dan harusnya ini menjadi perhatian paling penting bagi DJI. Berikut tentang daya tangkap. Nah, ini memang bagus, di sisi lain bagus. Tapi ini juga merupakan kelebihan dari drone ini, juga merupakan kekurangan dari drone dengan sensor kamera 1 inci. Jadi ada kelebihannya, dan kelebihan itu merupakan kekurangan dari drone DJI dengan sensor kamera 1 inci. Itu menjelaskan juga tentang kekurangan atau kelemahan. Jadi begini, kelebihannya misalnya ini objek ya, bisa pohon atau apalah, di shoot oleh Mavic Air 2S di sini. Nah, di layar monitor remote itu sangat dekat. Padahal yang sebenarnya, misalnya begini jaraknya, ini jarak yang nampak seperti ini. Tapi sebenarnya ini mungkin berkisar antara 500 meter di sini misalnya. Tapi ketika saya lihat di remote ini agak dekat. Nah, ini masalah bagi pilot untuk menentukan ketika mengontrol sebenarnya jarak yang nyata itu apakah dekat atau jauh, itu pilot tidak mengetahuinya, karena seharusnya jaraknya seperti ini sekitar 500 meter, tapi kok kesannya kayak 100 meter, terlalu dekat. Nah, di sisi lain ini bagus juga karena dalam pengertian menghemat akses untuk menyorot objek ini. Ini luar biasa, jadi kita hanya perlu berada pada beberapa jarak dan kita menghemat sekian meter dan akan berpengaruh pada baterai juga. Itu positifnya dari DJI, produk-produk DJI untuk sensor kamera 1 inci untuk drone, atau dalam hal ini khusus untuk Mavic Air 2S. Itu positifnya. Jeleknya kita sebagai pilot itu jadi bingung juga sebenarnya posisi yang aktual drone kita itu di mana, dan kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan ketika drone itu ini berpengaruh juga hilang misalnya, dan kita akan kesulitan seperti pengalaman saya ketika drone pertama itu hilang dan titik koordinatnya itu sebenarnya kita sudah berupaya mencari, sudah sesuai dengan GPS juga, dan yang kita harapkan sebenarnya sudah di titik itu, tapi ternyata tidak di titik itu. Apakah ini kesalahan dari peta yang kita buat, GPS-nya, atau mungkin karena kesalahan kita, karena kita mengganti GPS juga kita ganti, kemudian aplikasinya kita ganti waktu pertama dulu. Semua hal berkaitan dengan mesinnya juga kita ganti di sini, dan ya intinya kita tidak mendapatkan gambaran konkret posisi yang sebenarnya ketika drone itu terbang. Ya itu mungkin dikarenakan kekurangan dari pengaturan atau sistem penglihatan, sistem identifikasi dari drone besutan DJI ya, berkaitan dengan ini misalnya Mavic Air 2S. Jadi itu kekurangan sekaligus juga menggambarkan kelebihan dari drone ini. Saya Adrian Itomondo
Nanti kita akan mengulas lagi di bagian kedua berkaitan dengan Mavic Air 2S, dan saya masih menunggu satu produk terbaru yang ditunggu-tunggu. Saya sangat menunggu itu, Mavic 3 Pro. Itu yang sedang kami tunggu. Dan sampai jumpa. Jangan lupa subscribe channel YouTube Adriani Gallery Adoniram Tobondo, dan tunggu bagian kedua.